Oke, terima kasih Richard udah ngingetin. Lanjut, di sini daftar materi yang kita ajar itu ini kalau kita bagi empat. Yang pertama itu jurnal umum, buku besar, terus neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu nanti ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, habis itu yang ketiga ada neraca lajur, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang keempat ada laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, sama laporan keuangan. Oke, ini aku akan jelaskan tentang jurnal umum. Seperti yang udah kalian pelajari, ini tuh untuk mencatat semua transaksi yang ada secara kronologis urutan waktu. Karena kan yang kita pegang sekarang itu adalah basis akrual. Jadi dicatat sesuai urutan waktu atau saat haknya itu udah ada. Terus ini tuh untuk mencatat tanggal, nama akun yang terlibat, serta jumlah debit kredit secara seimbang. Ini juga akan menjadi sumber data utama untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu yang buku besarnya. Di sini aku ada contoh dari soal tahun lalu. Di sini eh, pada tanggal 1 November, Ali membuka usaha barunya dan menyetor 75 juta ke rekening bank atas nama Ali Komputer. Jadi di sini ada dua akun yang pakai itu cash karena dia menyetor uangnya, lalu capitalnya karena ini kan ke rekening bank usahanya sendiri. Jadi di debit itu ada cash, terus di kredit itu ada kapitalnya Eli sebesar 75 juta. Oke, lanjut. Di sini ada buku besar. Buku besar sendiri itu artinya kumpulan dari semua akun rekening yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, modal. Di sini jadi dia nunjukin eh, transaksi-transaksi dan juga nanti saldo akhirnya setelah dibuat jadi dikumpulin jadi satu. Nah, itu ada prosesnya itu posting data dari jurnal umum itu dipindahkan ke posting ke akun-akun yang relevan. Jadi ya, kalau cash ya nanti ke cash. Kalau piutang ke piutang atau akun receivable ke akun receivable. Tujuannya itu untuk membantu saldo akhir dari setiap akun secara spesifik setelah adanya transaksi. Jadi ini tuh bakal bantu kalian untuk tahu nanti tuh berapa besar sih. Kan transaksi kan nggak cuma sekali kan per akun. Jadi pasti ada cash, apalagi cash itu kan berulang-ulang. Nah itu nanti kalian bisa tahu dengan menggunakan buku besar ini. Nah sini aku ada contoh. Asumsi aja ada tiga transaksi. Pertama tuh dia setor modal, yang kedua pas 5 Januari dia beli perlengkapan atau supplies. Lalu yang ketiga itu ada pendapatan jasa laundrynya. Nah, yang contoh pertama ini tuh adalah buku besar paling standar, yaitu yang 4 kolom. Yaitu intinya tuh ada di keterangan, debit kredit sama saldonya ini. Jadi keterangannya itu ada setoran modal ini kan. Ini untuk yang cash ya. Setoran modal, cash itu kan debit di jurnalnya. Terus dia beli perlengkapan, berarti kan mengeluarkan uang, berarti kredit. Lalu pada 10 Januari dia dapat jasa laundry secara tunai, berarti kan cash juga. Nah itu tanggal 10 Januari 3 juta. Terus ini untuk update saldonya gitu. Jadi 10 juta, terus nanti dikurangi 2 juta tadi kredit, terus tambah 3 juta lagi 11 juta yang paling akhir. Saldo akhirnya berarti 11 juta. Terus ini ada contoh lainnya. Ini namanya T-account eh, untuk modal pemilik. Tadi kan cash di debit, terus itu jurnal kreditnya itu di modal pemilik. Nah ini di bagian kredit. Jadi T-account tuh biasanya debit di kiri terus kredit di kanan. Nanti dia tuh ngikutin sesuai saldo normalnya itu di mana untuk saldo akhirnya. Terus ada perlengkapan tadi supplies, dia juga maksudnya kan debit. Jadi debit terus cash. Jadi ini dia di debit. Habis itu pendapatan jasa dia di kredit karena untuk menulis pendapatan itu cash pada pendapatan. Nah, untuk mungkin di ujian nanti tuh ada beberapa soal yang nggak minta buku besar ditulis secara spesifik. Nah, jadi kalian tuh bisa pakai yang ini aja untuk kalau emang kalian mau hitung akun akhirnya kalian tuh seberapa besar. Jadi ini bakal lebih hemat waktunya kalian nanti kalau misalnya kalau di ujian. Kalian bisa buat scratch-scratch aja di apa coretan. Lanjut, di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, definisinya itu adalah eh, tadi saldo-saldo yang kita udah buat di buku besar,
Itu tuh kita tarik saldo akhirnya, terus kita masukin ke neraca saldo. Nah, di sini tuh yang paling menentukan ya. Jadi kan di akuntansi ya biasanya harus balance kan. Di sini kita untuk ngecek balance-nya. Jadi kita sebelum penyesuaian kita tuh cek kalau misalnya transaksi-transaksi kita yang udah kita tulis itu tuh udah balance atau belum. Kalau misalnya belum berarti ada kesalahan di jurnal, penulisan jurnal atau mungkin saat pemasukan di buku besar. Jadi ini yang tadi, yang contoh 3 tadi, kas terakhir kan 11 juta, terus price 2 juta, modal pemilik paling update itu 10 juta, terus pendapatan jasanya sebesar 3 juta. Kalau di total dia balance di 13 juta di debit dan juga di kredit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke teman-teman, di sini aku akan jelasin tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, di sini ada alasan kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah matching konsep atau pendapatan dan beban harus disajikan pada periode yang sama. Jadi teman-teman, di pengantar di akuntansi sendiri ada namanya konsep itu matching konsep, yaitu konsep yang berpasangan antara pendapatan dan beban. Jadi pendapatan ini ada karena adanya beban dan beban ini akan bisa menghasilkan pendapatan. Contoh misalnya di kasus tadi itu ada pembuatan ada perusahaan jasa laundry misalnya. Nah, untuk mendapatkan suatu pendapatan, si perusahaan laundry ini pasti ada beban-beban yang harus terjadi, yaitu misalnya membayar gaji karyawan, yaitu atau salaries expense, wages expense, ataupun beban seperti beban listrik, air, internet, yaitu utilities expense, dan juga kalau misalnya dia itu menyewa bangunan atau gedung untuk menjalankan perusahaannya, sehingga ada yang namanya rent expense. Nah, expense itu tadi ada karena dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, yang kedua, kenapa harus membuat jurnal penyesuaian itu? Karena adanya basis akrual, yaitu pencatatan tidak hanya dilakukan saat ada kas masuk atau kas keluar, tapi saat sesuatu peristiwa itu terjadi. Rifan, nanti ada ya recordnya, nanti akan di-share, di-upload di YouTube. Oke. Okay? Nah, untuk jenis penyesuaiannya sendiri, itu ada 3 jenis, yaitu deferred account atau akun tertahan, lalu ada accrued account atau akun terutang, dan juga depreciation of fixed asset atau depresiasi aset tetap. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ada yang namanya deferred account atau akun tertahan. Jadi, akun ini tuh ditahan pengakuannya sampai nanti pada suatu waktu atau suatu periode di saat akun itu tuh boleh diakui, sudah boleh diakui. Ciri khasnya itu ada penjualan sebelumnya atau sudah ada kas yang terlibat, tetapi jasanya belum diberikan atau bebannya belum boleh diakui. Nah, jenis deferred account ini ada dua. Yang pertama ada deferred revenue, yaitu kasnya sudah terlibat, kasnya sudah diterima, tapi jasanya belum diberikan. Nah, pengakuan pendapatannya ini hanya boleh dilakukan sebesar atau selama periode jasa yang telah diberikan. Nah, di sini ada contoh, misalnya ada privat arsana, bimbel milik tuan arsa, dia menerima pembayaran tunai di muka, bayaran di muka jasa bimbel untuk setahun ke depan sebesar 12 juta pada tanggal 1 Agustus 2025. Nah, di sini ada jurnal pencatatan transaksi awalnya, yaitu dia mendapatkan kas sebesar 12 juta dan juga mendapatkan unearned revenue sebesar 12 juta. Mengapa belum boleh diakui sebagai pendapatan? Karena jasanya belum diberikan kepada pelanggan. Jadinya dia harus mencatat sebagai unearned revenue atau pendapatan terima di muka. Sehingga pendapatan terima di muka ini akan menjadi suatu kewajiban atau liabilitas bagi si PT Privat Arsana ini. Nah, selanjutnya di akhir tahun di tanggal 31 Desember 2025 akan dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu karena dia itu baru dibayar tanggal 1 Agustus, berarti kita hanya boleh mengakui pendapatan dari bulan Agustus sampai bulan Desember, yaitu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu 5 bulan. Sedangkan itu dibayarnya untuk 12 bulan atau setahun. Jadinya 5 per 12 dikali 12 juta. Jadi yang boleh diakui di akhir tahun sebagai pendapatan kita hanya 5 juta. Boleh lanjut? Atau ada pertanyaan dari teman-teman jauh ini? Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, yang berikutnya itu ada tentang deferred account.
tentang deferred expense, yaitu beban yang ditahan sampai manfaat ekonomis itu sudah digunakan atau dinikmati. Yang dimana kasnya sudah dikeluarkan tetapi bebannya belum terjadi atau belum boleh diakui. Nah, contohnya itu ada privat arsana, bimbel milik tuan arsa, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, setelah dicek di akhir tahun, ternyata ada sisa persediaan senilai 12 juta. Nah, jurnal pencatatannya itu ada saat transaksi, yaitu membeli secara tunai supplies, berarti supplies yang bertambah, di debit sebesar 20 juta, dan juga mengeluarkan cash, berarti di kredit sebesar 20 juta. Nah, di akhir tahun ada sebesar jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini berarti mengakui beban. Jadi beban yang boleh diakui itu adalah sebesar jumlah perlengkapan yang sudah digunakan. Nah, yang sudah digunakan itu yaitu sebesar 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena awalnya ada 20 juta, ternyata sisanya ada 12 juta. Berarti yang sudah dipakai selama periode itu hanya 8 juta. Jadi yang boleh diakui sebagai beban adalah 8 juta. Oke, boleh lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah kasus kedua. Bagaimana kalau misalnya si perusahaan ini dia menggunakan pendekatan beban atau pendekatan laba rugi. Nah, sama saat pencatatan transaksi pembeliannya yaitu sebesar 20 juta, tapi dia langsung mengakui sebagai beban, yaitu sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Nah, nanti di akhir dia baru menyesuaikan sebesar 12 juta. Nah, kenapa 12 juta? Karena awalnya dia beli 20 juta, lalu ternyata ada sisa 12 juta. Nah, di sini berarti yang digunakan 8 juta. Berarti surplus expense yang boleh diakui atau surplus expense akhirnya haruslah 8 juta. Sementara kita udah punya surplus expense di awal 20 juta di debit. Jadinya untuk membuat surplus expense saldo akhirnya menjadi 8 juta di debit, kita harus mengkreditnya sebesar 12 juta, yaitu dengan debitnya sebesar 12 juta. Atau cara mudahnya adalah tinggal mencatat saja sisa persediaan akhir di debit, yaitu surplus 12 juta terhadap kreditnya surplus expense sebesar 12 juta. Mungkin sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, mungkin bisa lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tipe kedua, yaitu accrued account atau akun terutang. Nah, accrued account ini adalah akun yang terutang, yang belum dicatatkan karena ada pendapatan yang belum diterima atau ada beban yang belum dibayarkan sampai akhir periode. Nah, bedanya dengan deferred account apa? Si accrued account ini tidak ada pencatatan jurnal umumnya atau jurnal awalnya. Jadi dia hanya ada jurnal penyesuaiannya saja. Karena belum ada kas yang terlibat, namun jasa sudah diberikan, beban sudah terjadi. Nah, jenis accrued account ini ada dua juga, ada accrued revenue dan juga accrued expense. Nah, untuk accrued revenue itu, pengakuan pendapatannya hanya dilakukan pada saat akhir periode, saat masih ada jasa yang sudah diberikan, tetapi masih belum dibayarkan oleh pelanggan atau masih belum tercatat. Nah, contohnya, pada akhir tahun, ternyata masih ada pendapatan yang jasanya telah diberikan, namun masih belum dibayarkan oleh pelanggan sebesar 10 juta. Nah, berarti 10 juta itu kan sudah jadi hak kita. Berarti kita sudah boleh akui sebagai pendapatan, yaitu service revenue. Sedangkan untuk debitnya itu account receivable atau piutang. Karena kita belum mendapatkan kas, sementara si pelanggan masih punya utang pada kita, yaitu kita punya piutang sebesar 10 juta. Boleh lanjut tuh. Oke, selanjutnya ini ada accrued revenue, yaitu pengakuan beban pada saat masih ada beban yang masih belum dibayarkan pada akhir tahun. Nah, contohnya ini misalnya pada akhir tahun masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan besar 20 juta. Berarti kita sudah boleh mengakuinya sebagai beban, yaitu sebesar 20 juta, dan juga di kredit, yaitu ada utang, kita punya utang gaji sebesar 20 juta. Nah, yang boleh diakui sebagai utang itu 20 juta karena sudah boleh diakui karena itu beban gaji karena manfaat ekonominya telah kita terima, yaitu si karyawannya telah bekerja kepada kita sehingga kita sudah memperoleh manfaat ekonomi tetapi kita belum membayarkan beban gaji tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah depreciation of fixed asset atau depresiasi tetap. Jadi depresiasi aset tetap ini pengalokasian harga perolehan aset tetap ke periode di mana aset tersebut dapat tetap memberikan manfaat. Nah, contohnya di sini ada bimbel arsana membeli gedung untuk menjalankan bisnisnya.
gedungnya dibeli tunai sebesar 50 juta, masa manfaatnya 20 tahun. Depresiasi per tahunnya 25 juta. Nah, khusus untuk depresiasi aset tetap ini, jurnal penyesuaiannya ya hanya ini, yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation building. Kalau di sini gedung, bisa dalam bentuk lain aset tetap apapun, misalnya dalam bentuk misalnya dalam bentuk kendaraan, misalnya dalam bentuk mesin dan lain-lain. Oh iya, satu lagi mungkin sedikit tambahan aja. Kalau di jurnal penyesuaian ini nanti nggak akan ada kas yang terlibat di jurnal penyesuaian. Jadi saat mencatat jurnal penyesuaian, pasti tidak akan ada kas di situ. Nah, lanjut, di sini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian ini, tinggal neraca saldo sebelum penyesuaian, kita tambahin aja dengan akun-akun dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalau ada akun yang ada debit dan kreditnya, tinggal diselisihin, lalu ditaruh di saldo normalnya, atau jumlah debit atau kreditnya. Nah, di sini ada jurnal penutup, yaitu jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal. Nah, akun nominal itu adalah akun yang hanya ada pada suatu periode terkait, yaitu ada pendapatan, beban, dan prive. Karena pendapatan, beban, dan prive itu hanya ada di periode itu saja. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, beban dan pendapatan itu kita harus mengenolkan, membuat saldonya jadi nol dengan cara menutupnya terhadap akun sementara yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi. Sementara itu, income summary nanti akan ada income summary muncul antara debit atau kredit. Nah, nanti income summary ini akan ditutup terhadap akun modal pemilik. Nah, nanti kalau ada preview juga, previewnya akan ditutup terhadap modal akun modal pemilik. Lalu berikutnya ini ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini hanya memuat atau hanya menyajikan akun-akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, akun real ini adalah akun-akun yang akan dibawa terus dari periode ini ke periode-periode berikutnya. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini juga akan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan, yaitu neraca, atau dengan nama lain balance sheet atau statement of financial position, laporan posisi keuangan itu sama dia. Oke, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin aku izin share screen dulu. Di sini aku udah siapin satu soal tentang neraca lajur yang dimana itu memuat tentang yang tadi ya, itu neraca saldo setelah penutupan, jurnal penutupan, lalu sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Oke, di sini ada soal ya, di sini ada studi kasus tentang perusahaan jasa teknik yaitu Teko Listrik milik Pariko. Nah, di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian per tanggal 31 Desember 2025. Di sini kita bisa lihat akun-akunnya ada cash, di debit 209 juta, kondisi payable, dan lain-lain dengan total yang harus balance yaitu sebesar 510 juta. Nah, di sini ada penyesuaian selama periode ini yaitu prepaid rent, pembayaran di muka dibayar pada 1 Januari 2025, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, di sini diminta buat semua ayat jumlah penyesuaian dibutuhkan dan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Oke, jadi sini kita membuat langkah pertama adalah kita pindahkan dulu dari sini neraca saldo sebelum penyesuaiannya ke yang ada di neraca lajurnya. Di sini ada cash sebesar 225 juta, lalu ada correction payable 51 juta, prepaid rent 72 juta, lalu ada supplies 12 juta, 100 juta, accounts payable 25 juta. Ya, bisa. Ada service revenue 190 juta. Nah, kemudian kita lihat di sini ada penyesuaian apa saja. Yang pertama adalah prepaid rent. Nah, ternyata prepaid rent di sini adalah pembayaran di muka yang dibayarkan pada 1 Januari 2025 untuk sewa selama 3 tahun.
Nah, berarti 72 juta ini adalah pembayaran untuk 3 tahun ke depan. Sementara periode yang sudah dimanfaatkan atau dinikmati itu baru 1 tahun. Jadi yang boleh kita akui sebagai beban sewa atau rent expense itu hanya 1 tahunnya. Karena yang sudah dinikmati atau dimanfaatkan itu sebesar 1 tahun. Jadi di sini akunnya itu adalah rent expense terhadap rent expense terhadap prepaid rent, yaitu sebesar kan 3 tahun. Nah, sementara baru dimanfaatkan setahun, baru berarti kita baru boleh mengakui sepertiganya, yaitu 1/3 tahun dikali jumlah pembayaran awalnya itu 72 juta. Berarti ini juga sama. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada perlengkapan akhir di gudang senilai 2 juta. Nah, perhatikan bahwa supplies awalnya itu 12 juta. Di akhir ada 2 juta. Berarti selama periode ini ada supplies atau ada perlengkapan yang digunakan sebesar selisihnya, yaitu 12 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu 10 juta. Karena awal ada 12 juta, digunakan 10 juta, akhirnya ada 2 juta perlengkapan akhir di gudang. Berarti di sini kita boleh mengakui supplies expense terhadap supplies, yaitu sebesar selisihnya. Selisihnya itu yaitu 12 juta kurangin di akhir di gudang, sisa akhir di gudang itu 2 juta. Oke, lanjut ke depresiasi peralatan senilai 12 juta. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau depresiasi peralatan itu jurnalnya hanya satu, yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation. Karena di sini adalah aset tetapnya peralatan, berarti accumulated depreciation equipment, yang dimana depreciation expense-nya akan berada di kredit dan debitnya akan ada di debit dan kreditnya itu yaitu accumulate depreciation accumulate depreciation equipment sebesar yaitu depresi peralatan 12 juta 12 Oke, lanjut lagi ke unearned revenue. Nah, unearned revenue ini senilai 120 juta ini ternyata merupakan pembayaran diterima di muka pada tanggal 1 Agustus untuk berlangganan jasa teknik sebesar 24 bulan. Nah, ingat kayak tadi ya, yang boleh kita akui sebagai pendapatan itu adalah sejumlah periode yang sudah kita berikan jasanya. Nah, ini sudah kita berikan jasanya itu dari bulan Agustus awal sampai akhir Desember. Itu berarti bulan Agustus dihitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu sebesar 5 bulan. Sementara pembayaran ini sebesar untuk 24 bulan atau untuk 2 tahun. Jadinya kita hanya boleh mengakui pendapatannya itu sebesar 5 bulan saja. Jadi di sini akan ada debit unearned revenue dengan kredit yaitu saldo normal dari pendapatan yaitu pendapatan di kredit, yaitu sebesar apa? Yaitu sebesar periode yang sudah kita berikan jasanya itu 5 bulan per total periode dikali terhadap jumlah pembayaran awal yaitu sebesar 120 juta. Lanjut ke berikutnya yaitu terdapat beban air, listrik, internet sebesar 10 juta. Dan juga ada beban gaji 25 juta yang masih belum dibayarkan. Nah, berarti ini adalah akun accrued account, yaitu akun terutang. Karena sebelumnya dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Jadi dia hanya akan muncul di jurnal penyesuaian saja. Yaitu beban air, listrik, dan internet kita bisa catat sebagai utilities expense
dan juga sebesar, karena dia masih belum dibayarkan, berarti dia itu masih terutang, yaitu kita anggap sebagai utilities expense. Utilities payable yaitu utang utang layanan umum seperti air, listrik, dan internet, itu besar 10 juta. Lanjut, masih ada beban gaji yang masih belum dibayarkan sebesar 25 juta. Berarti kita catat sebagai wages atau bisa juga salaries expense. Lalu terhadap wages payable karena masih terutang, yaitu sebesar 25 juta. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin dilanjut dulu ya. Nah, setelah kita membuat ini, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita pindahin ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur kita. Nah, yang pertama ada rent expense terhadap prepaid rent 24 juta. Berarti di sini kita catat sesuai saldo debit kreditnya juga. Rent expense di sini ada, di sini ya, rent expense ini ada 24 juta. Lalu di sini ada prepaid rent 24 juta di kredit. Berarti di sini sama seperti ini. Lalu di sini ada supplies expense sebesar 10 juta. Di sini ada supplies 10 juta. Lalu di sini ada depreciation expense ada sebesar 12 juta. Lalu ada accumulated depreciation. Lalu di sini ada utilities expense 10 juta. Payable 10 juta. Wages expense 25 juta. Nah, setelah kita memindahkan semua akun jurnal penyesuaian ini ke kolom jurnal penyesuaian di neraca lajur, kita dapat membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Tinggal kita jumlahkan saja, kita selisihkan saja debit kredit yang ada di jurnal penyesuaian sesuai dengan akun saldo normal masing-masing. Nah, karena dari cash sampai equipment ini adalah akun aset yang dimana dia itu berada di posisi normal debit, berarti kita kurangkan masing-masing ini dengan di kredit yang ada di jurnal penyesuaiannya. Berarti di sini ini dikurangin sama yang kredit. Nah, khusus untuk dari accounts payable sampai revenue ini karena dia adalah akun liabilities, berarti dia itu berada di saldo normal kredit. Karena saldo normal kredit, berarti dia harus dikurangin yang ada di debit di sini. Nah, karena kebetulan nggak ada, berarti tinggal di copy paste aja. Udah ke sini. Oke, lanjut. Oke, berarti nah, jadi di sini kita sudah dapat neraca saldo setelah penyesuaiannya.
yaitu dengan cara yang ada di neraca saldo penyesuaian, kita sesuaikan dengan jumlah penyesuaiannya, yaitu dengan cara yang aset ada debit, kalau ada kreditnya dikurangin, diselisihkan, dan juga yang liabilitas kita selisihkan juga yang ada di debit, tapi karena tidak ada, kita tinggal pindahkan, dan juga sisanya jumlah penyesuaian tinggal kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi jurnalnya, jadi dia harus tetap balance, dan di sini balance-nya itu senilai 557 juta. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aku lanjut dulu ya kalau gitu ya. Nah, di sini sesuai yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kita harus membuat yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup itu yaitu jurnal yang mengenolkan semua saldo pendapatan dan semua saldo beban. Nah, pendapatan itu kan dia berada di saldo normal di kredit. Kalau saldo normal itu kalau misalnya bertambah, dia bertambah di kredit. Nah, di sini total pendapatan setelah ini belum di ini ya. Oh, ada ininya belum di sorry. Um, oh ya, maaf di sini under revenue-nya belum dimasukin ya. Maaf keliru. Di sini under revenue belum dijumlahin. Di sini ada service revenue sebesar 25 juta. Nah, terus yang 25 juta. Tambah sama yang oke, jadi di sini dia tetap saldo balance-nya di 557 juta, tapi tadi mohon maaf belum tadi kelupaan masukin di under revenue dan service revenue-nya. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa ternyata total pendapatan selama setahun ini atau pendapatan yang boleh diakui si perusahaannya ini itu tuh ternyata sebesar yang ini 215 juta. Nah, 215 juta ini ada di kredit. Sementara kalau kita mau nolkan, berarti kita harus menutupnya, yaitu membuat mendebitnya. Jadinya di sini ada akun sementara yang kita namakan income summary. Nah, karena service revenue ini adalah akun yang saldo normalnya kredit, kalau kita nolin ya harus di debit sebesar jumlah pendapatan yang boleh diakui 215 juta. Nah, sementara di sini ada akun sementara yaitu yang dinamakan income summary, yaitu sebesar juga 215 juta. Nah, dengan kita membuat jurnal seperti ini, yaitu service revenue debit 215 juta dan income summary 215 juta di kredit, kita sudah mengenolkan pendapatannya. Kenapa harus dinolkan? Karena pendapatan itu hanya karena pendapatan, beban, dan juga preview itu hanya ada di periode itu. Sehingga tidak akan dibawa ke periode-periode seterusnya. Kenapa demikian? Karena laporan nanti akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu hanya menampilkan pendapatan dan beban yang benar-benar terjadi atau yang benar-benar terjadi pada periode itu, periode terkait. Oke, di sini kita sudah menutup yang namanya pendapatan. Selanjutnya, kita menutup beban. Beban itu kan akun saldo normalnya itu berada di debit. Kalau kita mau nolkan, berarti kita harus mengkreditnya, yaitu sama mengkredit.
sebesar jumlah beban-beban di sini, yaitu ada dari depreciation expense, rent expense, supplies, sampai wages expense ini. Yaitu kita tinggal copy itu, debitnya adalah income summary. Nah, income summary ini sebesar apa? Sebesar total dari semua expense ini, yaitu sebesar 81 juta. Nah, sampai tahap ini kita sudah mengenolkan akun-akun bebannya. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa beban itu hanya terjadi di periode itu dan tidak akan dibawa ke periode-periode seterusnya. Nah, di sini kita punya selisih income summary. Karena di sini ada income summary kredit 215 juta. Sementara di sini ada debit 81 juta. Kalau kita selisihkan, berarti dia masih ada di kredit sebesar selisihnya, yaitu selisihnya itu yaitu ini dikurangin dengan ini. Nah, karena dia itu adalah akun sementara, dia juga harus ditutup. Ditutup terhadap apa? Ditutup terhadap akun modal pemilik, yaitu di sini ada recourse capital. Sebesar apa? Sebesar selisihnya tadi, yaitu 135 juta. Nah, sampai titik ini, kita sudah mengenolkan akun ikhtisar laba rugi atau income summary-nya. Jadi di sini akun dari modal pemilik akan bertambah sebesar 134 juta. Nah, kita lihat di sini apakah ada prefer selama periode. Nah, ternyata di sini tidak ada prefer. Kalau nanti ada prefer, itu tinggal nanti begini ya. Nanti jurnalnya itu akan recourse capital terhadap prefer. Ini kalau ada prefer, guys. Tapi karena tidak ada, berarti ini dihilangkan. Oke. Nah, di sini tinggal sisa dua kolom lagi. Di sini ada kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Kolom laba rugi ini berisi semua pendapatan dan juga beban-beban. Nah, di sini berarti yang boleh masuk ke kolom laba rugi ini hanyalah yang service revenue, depreciation expense, rent expense, supplies expense, utilities expense, wages expense, utilities payable, sampai wages expense saja. Karena utilities payable dan wages payable itu adalah utang yang dimana dia akan terdapat di liabilitas yang berada di neraca. Oke, di sini berarti yang boleh masuk laba rugi adalah yang ini. Lalu sampai yang di Nah, di sini kita dapat menghitung laba atau rugi bersih yang didapatkan dari perusahaan selama satu periode ini. Caranya adalah total pendapatan kita kurangi dengan jumlah jumlah dari beban-beban yang ada, yaitu di sini ada beban depresiasi sebesar 12 juta, ada beban sewa sebesar 24 juta, sampai beban gaji sebesar 25 juta. Berarti kita yaitu laba rugi bersih sebesar 134 juta. Sama seperti yang kita dapatkan di income summary akhirnya, yaitu income summary di jurnal terakhir, di jurnal penutupnya, yaitu 134 juta terhadap recourse capital 135 juta. Nah, di sini karena nilainya positif, berarti si perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau laba bersih sebesar 134 juta. 134 juta. Nah, 134 juta ini nantinya akan masuk ke akun modal pemilik, akan menambah akun modal pemilik. Nah, berarti di sini
yang masuk ke akun yang masuk ke akun-akun yang masuk ke neraca, ke kolom neraca ini adalah akun-akun yang selain daripada laba rugi, yaitu selain daripada yang ada di kolom laba rugi, yaitu ini. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan semua saldo akunnya dari masing-masing debit dan juga kredit. Nah, ternyata di sini terdapat selisih sebesar terdapat selisih. Nah, selisihnya itu harus sebesar laba rugi ini. Karena nantinya si laba rugi ini akan masuk ke akun modal pemilik, yaitu si recourse capital ini. Nah, si recourse capital ini kan ada 175 juta. Nah, berarti ini harus kita tambahkan lagi dengan laba rugi bersih yang kita temukan di sini. Jadi, hasilnya balance yaitu di mana total debit dan kreditnya sebesar 476 juta. Di mana nanti di akun neraca atau neraca saldo setelah penutupan ini sama saja, yaitu akan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Oke, mungkin dari aku segitu untuk pembuatan neraca lajurnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada mungkin aku kembaliin lagi ke Alex ya. Ada yang tanya gini. Eh, Kak, kan ada dua pendekatan itu yang income sama balance dipakai pas kapan ya Kak? Oh, Kak, kan ada dua pendekatan tuh yang income sama balance itu pakai pas kapan ya, Pak? Itu tergantung di soal. Nanti si perusahaan itu nyatet pakai pendekatan income, atau pendekatan laba rugi atau dia pakai pendekatan balance sheet atau neraca. Itu nanti bakal ada di soal. Iya, biasanya sih selalu dikasih tahu. Atau mungkin biasanya nanti akan ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nanti tuh kalau misalnya di awal dia udah langsung ada supplies expense, terus di situ udah langsung ada rent expense. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwa dia itu perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Bisa sih gitu. Oke, oke, sama-sama. Oke, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh Bang Lae tentang laporan Laporan keuangan. keuangan. Baik, terima kasih Richard. Izin teman-teman aku melanjutkan ya. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan. Jadi sebenarnya muara akhir dari siklus akuntansi adalah membuat laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan ini akan digunakan oleh pihak internal seperti manajer perusahaan atau pihak eksternal seperti masyarakat atau pemerintah untuk membuat suatu keputusan. Di pengantar akuntansi ini, teman-teman, umumnya kita cuma belajar tiga jenis laporan keuangan. Boleh next dulu, Alex? Nah, laporan keuangan yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Balance sheet sendiri juga namanya itu Statement of Financial Position, itu sama aja. Balance sheet ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Ini cukup berbeda dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ya teman-teman. Khusus untuk balance sheet itu, laporan keuangan itu suatu tanggal tertentu dan isinya itu adalah akun real. Seperti yang tadi dimention oleh Richard, untuk akun nominal itu kan ditutup. Jadi
akun-akun yang ada di neraca ini tidak ditutup karena yang di neraca ini adalah akun akun real gitu. Di neraca sendiri nanti akan ada aset, liabilitas dan ekuitas. Yang mana kita tahu saldo aset itu harus sama dengan saldo penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas. Dari neraca keuangan, dari neraca atau balance sheet ini kita bisa tahu nih perusahaan ini memiliki aset apa aja, memiliki kewajiban apa aja yang harus dilunasi, ataupun memiliki apa saja ekuitas perusahaan. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Selanjutnya, oh, contoh balance sheet itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi nanti di atas itu ada judulnya. Let's say pada contoh kita ini judulnya ada Kelly Consulting punya balance sheet pada tanggal 30 April 2010. Nanti ini yang menjadi pembeda penulisan tanggalnya. Jadi kalau yang di balance sheet ini tanggalnya ditulis April 30 2010 atau misalkan 31 Desember 2023 dan seterusnya. Nanti dibuat kolom khusus aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang mana jumlah asetnya itu kan 45 dolar 720 harus balance dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Sama-sama 45 dolar 720. Selanjutnya laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi atau income statement itu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Tadi di balance sheet itu pada tanggal tertentu, untuk laporan laba rugi itu pada suatu periode. Yaitu nanti kita hitung atau kita susun berapa pendapatan perusahaan, kemudian kita kalkulasi juga perusahaan itu bebannya apa aja. Kemudian nanti dari selisih antara beban dan selisih antara pendapatan dan beban perusahaan, kita bisa dapat nih apakah perusahaan ini memperoleh laba atau rugi. Selanjutnya, contoh bentuk dari laporan laba rugi itu seperti ini teman-teman. Dalam kasus Kelly Consulting tadi, jadi nanti paling atas kita taruh dulu fees earn. Fees earn itu adalah pendapatan perusahaan. Karena di pengantar akuntansi ini kita belajar tentang perusahaan jasa, berarti nanti yang di jumlah income itu dari penghasilan atas pemberian jasa. Pada kasus ini nama akunnya adalah Fish Earn 23450 dolar. Atau pada beberapa sumber lain nanti ada service revenue atau income itu sama aja. Intinya itu adalah pendapatan perusahaan dari proses bisnisnya. Kemudian kita jabarkan juga expenses atau beban-beban. Pada kasus ini kita punya beban dari salary expense, rent hingga miscellaneous expense. Nanti total expense-nya dijumlahkan, kemudian selisih dari fees earn dan expense dapat net income 18.300. Jika dalam kasus ternyata perusahaan kita ini rugi, misalkan pendapatannya 5, bebannya 7, jadi kita minus 2. Berarti nanti laporan keuangan itu adalah net loss sebesar 2, kayak gitu. Selanjutnya laporan keuangan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Jadi laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu sama dalam satu periode tertentu. Laporan ekuitas atau ekuitas pemilik itu dipengaruhi oleh laba atau rugi, di mana kalau perusahaan itu laba maka ekuitasnya bertambah. Kalau dia rugi, ekuitasnya berkurang. Kalau ada setoran masuk ekuitas bertambah, penarikan atau drawing itu mengurangi ekuitas. Atau kalau ada modal, ada pemberian dividen juga bisa mengurangi ekuitas gitu. Contohnya, lanjut. Contoh bentuk dari laporan perubahan kita seperti ini. Dalam konteks masih sama Kelly Consulting, nanti kita tulis judulnya ada for the month ended. Ini berbeda dengan balance sheet. Tadi balance sheet itu hanya April 30 2010. Jadi proses atau nomenklaturnya harus kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk membedakan bahwa laporan keuangan ini hanya berlaku pada April 30 2010 aja. Karena ini cuma akun-akun yang di sini adalah akun-akun nominal sementara gitu. Kita tulis dulu di atas kapital awalnya, kapital tanggal 1, kemudian ada investment, ada uang yang masuk, berarti bertambah, ada net income-nya 18, kita totalin. Kemudian ada withdrawals atau penarikan, kita kurangin 48.300 kurang 6.000, nanti akan dapat 42.300. Ini sebagai kapital akhir dari Kele Consulting-nya. Mungkin demikian teman-teman penjelasan dari kami bertiga. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Kami persilakan. Jadi teman-teman, di sini aku bakal kirim
Oke, di sini aku bakal kirimin kalian untuk soalnya dulu. Ya, ini untuk soal UTS tahun lalu punya ASP. Jadi tahun lalu tuh tesnya ASP, MKN sama LP itu dibedain. Dan ini yang punya ASP. Oke, di sini aku bakal share untuk pembahasannya. Oke, mulai dari soal yang pertama. Untuk soalnya udah bisa dibuka belum, teman-teman? Atau perlu aku share juga di sini? Oke, kayaknya aku share juga di sini. Bentar. Ya, ini untuk share-nya. Eh, ini yang pertama, soal satu, yaitu penjurnalan. Kan aku bakal kasih tunjuk preview juga untuk soalnya. Jadi ini ada 4 soal. Yang pertama tuh jurnal. Soal kedua tuh jurnal penyesuaian. Dia ada dua. Terus ada laporan keuangan juga ada dua. Sama yang terakhir ada jurnal penutup. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pada tanggal 1 November, Ali tuh buka usaha barunya dan setor 75 juta ke rekening atas nama Ali Komputer. Ini yang contoh tadi. Ini untuk jurnalnya, karena dia setor cash, uang tunai, ke usahanya itu Ali Komputer, jadi itu masuk ke kapitalnya. Di sini debitnya 75 juta di cash, lalu untuk kapitalnya 75 juta kredit. Lanjut nomor 2, ada tanggal 5 November, Ali membeli tanah seharga 60 juta. Dia membayar tunai. Berarti kalau membeli secara tunai berarti cashnya di kredit. Terus dia mendapat land. Nah ini asetnya normalnya kan di debit. Jadi dia tulisnya di debit. Land 60 juta, cash 60 juta. Lanjut ke nomor 3, tanggal 10 November, Ali membeli alat tulis kantor secara kredit sebesar 4.050.000 rupiah. Nah, di sini dia belinya secara kredit. Itu bisa dibilang secara utang juga. Jadi, supplies, karena ini ATK, pada account payable. Nah, dia ngutang secara kredit. Setelah itu, untuk nomor selanjutnya, nomor 4, tanggal 18 November, dia menerima imbalan 22.500.000 dari pelanggan atas layanan yang diberikan. Jadi dia dapat cash, lalu di sini dia dapat uang juga secara ditulis keuntungan. Nah, ini cashnya 22.500.000, lalu ada fees earn, keuntungannya dia 22.500.000 juga. Lalu yang selanjutnya itu nomor 5, sepanjang bulan November, berarti ini ditulisnya waktu akhir November, yaitu tanggal 30 November. Ini digabung semua, jadi kayak wage expense, terus ada rent expense, sewa, terus ada utilitas expense, sama lain-lain. Lain tuh misalnya tulis, terus bisa langsung ditulis cash 10.950 untuk menghemat tempat. Jadi nggak perlu ditulis satu-satu, just expense, terus cash, terus rent expense, terus cash, bisa langsung digabung kayak gini. Selanjutnya ada
Nomor 6. Nah, di sini dia menghitung sisa ATK-nya pada tanggal 30 November dan mendapatkan sisa ATK sebesar 1650. Jadi yang ditulis itu di sini bukan 1.650-nya, tetapi kita lihat dulu. Tadi kan dia beli kan cash ada 4.050.000. Terus sebelum ini tidak ada info bahwa dia tuh punya supplies. Ini karena dia baru mulai. Jadi supplies yang kita ketahui adalah 4.050.000. Nah, sisanya tuh 1.650.000. Berarti kita kurangin aja untuk tahu seberapa besar pengeluarannya. Karena yang mau kita tulis itu pengeluaran penggunaan supplies-nya. Lanjut ke nomor 7. Di sini Ali mengeluarkan uang sebesar 2.850.000 untuk membayar sebagian hutang. Jadi dia bayar utang di sini. Nah, kan kalau kita mengeluarkan cash-nya di kredit. Nah, ini anggapannya kayak utangnya kita tuh berkurang. Tapi kan utang itu dia saldo normalnya di kredit. Jadi saat dia berkurang dia di debit account payable-nya. Jadi account payable pada kredit, terus account payable pada debit, sorry, terus cash pada kredit sebesar 2.850.000. Selanjutnya nomor 8, pada tanggal 30 November, Ali mengambil kas sebesar 6 juta. Di sini jadi pakai akun yang Ali drawing, lalu cash sebesar 6 juta. Lanjut, sini di transaksi Desember. Nah, pada tanggal 1 Desember, dia membayar premi asuransi kebakaran dan pencurian sebesar 7.200.000. Ini berarti dia prepaid insurance untuk 1 tahun ke depan, dan dia bayar secara tunai. 7.200.000. Jadi prepaid insurance-nya itu dianggap sebagai aset, dan dia saldo normalnya di debit, jadi dia bertambah. Terus cash-nya berkurang 7.200.000. Selanjutnya, dia membayar sewa toko untuk bulan Desember sebesar 2.400.000. Ya, ini normal, rent expense pada cash. Lalu selanjutnya, pada tanggal 11, nomor 11 tanggal 1 Desember, dia menerima tawaran dari perusahaan untuk menyewakan tanah yang dibeli pada tanggal 5 November. Perusahaan tersebut berencana menggunakan tanah tersebut sebagai tempat parkir bagi karyawan dan pelanggannya. Ali setuju untuk menyewakan tanah tersebut selama 3 bulan dengan pembayaran sewa dilakukan di muka. Jadi, ini langsung dibayar sama orang yang mau sewa. Dan berarti sebenarnya Ali itu masih belum mendapatkan uang itu. Cuma udah dikasih ke dia. Jadi kita tulisnya sebagai cash karena uangnya udah dikasih. Terus unearned rent revenue. Jadi dia masih belum bisa mendapatkannya. Nanti setelah 3 bulan itu lewat atau nanti waktu penyesuaian akhir tahun baru bisa dianggap pengeluaran pemasukan. Lanjut, pada tanggal 4 Desember, Ali membeli peralatan kantor secara kredit dari toko ABC seharga 5.400.000. Ini normal aja langsung. Ini peralatan kantor, jadi dia equipment pada account payable. Karena dia belinya secara kredit. Lanjut, nomor 13. Pada tanggal 6 Desember, Ali membayar sebesar 540.000 untuk biaya iklan. Di sini akunnya itu advertising expense sama cash untuk membayar. Jadi cashnya berkurang, terus ada expense yang dikeluarkan. Lanjut, pada tanggal 11 Desember, Ali membayar sisa hutang pembelian ATK sebesar 1.200.000. Jadi, utang pembelian yang sebelumnya dia bayar, sisanya dari 1.200.000, berarti account payable-nya berkurang seperti yang tadi aku jelasin, dan cash-nya juga berkurang. Nomor 15, pada tanggal 13 Desember, Ali membayar gaji resepsionis dan pegawai tidak tetap yang bekerja selama 2 minggu sebesar 2.850.000. Di sini juga pengeluaran juga, jadi wages expense pada cash. Lanjut, pada tanggal 16 Desember, Ali menerima kas sebesar 9.300.000 dari jasa yang telah diberikan. Tapi ada pelanggan yang belum bayar jasanya, jadi jasanya udah dilakukan nih, tapi ada yang masih belum diterima untuk bayaran jasanya. Jadi cash tadi kita tulis, terus untuk account receivable-nya
sebesar 5.250.000 karena dia belum terima tapi dia udah melakukan kewajibannya, jadi harus dianggap sebagai piutang. Terus ditulis pada fees earn, itu langsung ditambah aja. Tanggal 20 Ali mengeluarkan kas 2.700.000 untuk membayar sebagian hutangnya kepada toko ABC. Ini 2.700.000 ya. Ini kesalahan penulisan dari soal UTS waktu itu. Selanjutnya, Ali menerima 1.950.000 dari pelanggan yang berhutang kepadanya. Berarti ini kan hutang. Jadi dia terima cash, terus account receivable-nya itu berkurang. Selanjutnya, tanggal 23 Desember, Ali membeli ATK secara tunai sebesar 4.350.000. Jadi dia beli supplies bertambah, cashnya berkurang. Lanjut pada tanggal 27 Desember, dia bayar gaji resepsionis dan pegawai tidak tetapnya itu 3.600.000. Seperti tadi, akunnya wages expense pada cash sebesar 3.600.000. Lanjut yang tanggal 31, dia membayar tagihan telepon. Nah, kalau tagihan telepon ini biasanya dimasukinnya ke utilities expense sebesar 930.000 pada cash. Untuk listrik juga sama, dia utilities expense pada cash ini juga bisa digabung kalau kalian mau. Utilities expense gabung pada cash. Jadi nanti ada totalnya itu bisa juga. Lanjut yang tanggal 31, dia nerima kas sebesar 8.610.000, tetapi masih ada pelanggan. Jadi ini kasusnya sama kayak tadi, cash account receivable pada fees earn. Lalu tanggal 31 dia melakukan penarikan rekening sebesar 6 juta. Jadi drawing pada cash. Oke, ini untuk soal 1. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Mungkin aku sedikit nambahin aja. Di sini kan di perintah soal itu adalah membuat jurnal transaksi yang diperlukan. Jadi yang di jurnal itu hanya jurnal umum aja. Jadi belum nyampe ke jurnal penyesuaian sampai ke jurnal penutup dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Oh ya, benar banget. Thank you, Chat. Jadi kalau tes jangan sampai kalian melakukan yang berlebihan karena gak bakal nambah poin juga soalnya udah beda konteksnya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Di soal ketiga kan dijelaskan sama Bang Rai. Soal kedua ini jurnal penyesuaian. Jadi dia ini nggak lanjut dari yang sebelumnya, dikasih yang berbeda. Makanya ini sebenarnya nggak full siklus yang benar-benar lanjut sampai akhir. Kalau yang penjelasan full siklus tadi sebenarnya tuh udah dijelasin sama Richard tadi. Jadi itu lebih dari awal sampai benar-benar tutupnya itu. Tapi dijelaskan di worksheet. Ini untuk yang soal tes. Nah, kita masuk supplies yang tersisa per 31 Desember sebesar 97.500.000. Jadi di sini kita diberikan neraca saldonya sebelum disesuaikan. Nah, sekarang kita udah dikasih informasinya nih, supplies sisa berapa gitu sama informasi selanjutnya. Kita tinggal lihat dari neraca saldo yang di atas. Di sini suppliesnya itu ada 145.500.000. Sisa 97.500.000 berarti ada yang terpakai kan. Nah, itu kita tinggal kurangin aja. Terus di sini berarti pakai pendekatan aset karena ditulisnya supplies pada awal. Waktu dikurangin tuh hasilnya sebesar 48 juta. Jadi supplies expense pada supplies. Karena suppliesnya udah dipakai terus itu dianggap sebagai pengeluaran. Lanjut. Setelah itu nomor 2 prepaid insurance sebesar 36 juta. Nah, di sini cara hitungnya itu tadi udah jelasin sama Richard. Jadi kan ini dia baru beli dari tanggal 1 Desember. Ini udah tanggal 31 nih waktu penyesuaian. Berarti kan udah kepake 1 bulan. Hitungnya gampang aja, bisa kayak mau pakai hari bisa 30 per 360. Tapi kalau udah pakai ada bulan ini berarti enak pakai bulan. Jadi 1/12 kali 36 juta. Itu nanti dapat 3 juta. Itu untuk 1 bulan.
Lanjut, pendapatan yang masih harus diterima. Berarti yang masih harus dia terima di sini tuh dia udah melakukan jasanya, tapi dia belum mendapat uangnya. Jadi masih harus diterima tuh fees earn-nya sebesar 22.500.000 dan account receivable karena dia masih di sini dianggap sebagai piutang. Lanjut, nah di sini ada penyusutan sebesar 20% dari harga perolehan. Nah, diketahui harga perolehannya itu sebesar 191.250.000. Jadi tinggal dikali aja 20% nanti hasilnya dapat 38.250.000. Itu ditulisnya depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Karena ini equipment yang berkurang. Jadi kalau ada yang vehicle atau yang lain itu ditulisnya sesuai. Jadi accumulated depreciation vehicle. Kalau misalnya waktu disesuaikan untuk depreciation-nya vehicle. Terus di sini ada beban gaji yang masih harus dibayar. Jadi dia harus masih bayar beban gaji sebesar 5.175.000. Jadi langsung aja ditulis salaries expense, salary payable. Untuk tahu dia tuh akunnya tuh apa yang dipakai kan biasa ada wages, ada salaries. Kalian lihat aja di sini ada salary, berarti yang kita pakai adalah salary bukan wages. Lanjut ke 2B. Ini juga konsepnya sama. Sisa supplies pada tanggal 31 Desember itu sebesar 5.700.000. Jadi tinggal dikurangin aja. Suppliesnya kan 9.050.000. Berarti sisanya sebesar 5.700.000. Oke, di sini angkanya tidak ini kita sambil kerjain aja berarti kalau dikurangin itu nanti sebesar 13.350.000. Lalu ada insurance expense. Ini langsung dicatat aja karena dia nggak ada keterangan premi asuransi yang menjadi nggak ada keterangan kalau dia tuh insurance prepaid insurance dari awal. Jadi kita nggak usah hitung. Ini langsung ditulis aja 4.725.000. Terus ini juga sama, nggak perlu kita hitung penyusunan peralatan. Kalau ini kan kita harus hitung. Ini tinggal ditulis saja penyusunan peralatannya sebesar berapa, yaitu 74.250.000. Nah, selanjutnya pendapatan yang belum ditagih. Jadi di sini sama juga kayak tadi, accounts receivable pada fees earned. Nah, di sini nomor 5. Pendapatan yang dia belum tagih itu sebesar 15 juta. Selanjutnya yang nomor 6 di sini nomornya ada 2, tapi sebenarnya ada kesalahan penulisan jadi sebenarnya 6 nomor doang. Jadi nomor 6 ini dihapus, 7 jadi nomor 6. Itu unearned fees pada fees earned sebesar 7.500.000. Karena unearned fees-nya itu kan sebesar 18.750.000. Nah, 7.500-nya itu udah jadi pendapatan Lola. Jadi earned fees-nya itu berkurang, fees earned-nya bertambah. Sama yang tadi nomor 4, gaji yang harus dibayar itu sebesar 6.600.000. Ini tinggal ditulis-tulis saja. Nah, ini juga sesuai ini. Jadi kalau kalian ngerjain UTS itu baca, kalau baca perintahnya, berdasarkan data di atas, saudara itu diminta untuk buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jadi jurnal penyesuaiannya saja. Oke, untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Bang Lai. Baik, aku lanjutkan ya teman-teman. Soal nomor 3 ini kita diminta untuk menyusun laporan keuangannya. Baik. Bentar.
Nah, soal yang tinggi ini kan Amber Property, kita udah punya data adjusted trial balance ya. Jadi, berdasarkan informasi di adjusted trial balance ini, kita akan menyusun laporan keuangan. Di soalnya itu kita disuruh membuat 3 laporan keuangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan balance sheet. Nah, untuk yang pertama, mungkin bisa tolong scroll ke samping, Lex. Nah, ini yang income statement. Income statement seperti yang tadi sudah aku mention, kita bikin judulnya dulu di atas, kemudian di bawah ditulis income statement atau laporan laba rugi. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa disesuaikan ya teman-teman, tergantung keinginan dosen teman-teman. Terus untuk yang tanggalnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, berdasarkan data dari adjusted trial balance ini kita dapat income-nya tuh 900 juta sekian ya. Kita bisa di sini dari fee earn-nya itu ada 900 juta 375. Kemudian kita masukkan income-nya. Kemudian dari expenses-nya kita data semua beban-beban yang dihasilkan oleh perusahaan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini ada wages expense, depreciation, rent, utilities, hingga sampai terakhir itu biaya lain-lain atau miscellaneous expense. Nah, total expense ini ditotalkan, nanti dapat hasilnya. Mungkin bisa tolong scroll ke bawah. Like, nanti expense-nya sekitar 561 juta. Kemudian kita dapat 909 juta untuk income dikurangi biayanya. Kita memiliki atau Amer Property memiliki keuntungan sebesar 347 juta. Kemudian selanjutnya, kalau sampai sini adakah teman-teman pertanyaan? Cukup jelas ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya boleh langsung interupsi aja. Kemudian yang ini masih 3A, scroll ke kanan aja Lex. Nah, setelah income statement ada statement of owner's equity atau perubahan ekuitas dari pemilik. Pertama kita tulis dulu ekuitas awal tanggal 1 Januari itu dia punya ekuitas 435 juta. Kemudian dari laporan keuangan kan kita untung ya 347 juta. Itu akan dijumlahkan. Kemudian ada 78 juta ini adalah withdrawing atau penarikan oleh pemilik. Jadi penarikan oleh pemilik itu mengurangi ekuitas pemilik. Nah, ekuitas awal kemudian dijumlahkan dengan profitnya, dikurangkan dengan drawingnya, maka ekuitas akhir kita adalah sekitar 704 juta. Kemudian laporan keuangan yang terakhir, mungkin soal ke samping nextnya. Yang terakhir ini adalah balance sheet atau statement of financial position. Untuk balance sheet sendiri punya 3 komponen ya teman-teman. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Pertama, dari data adjusted trial balance ini, kita kumpulkan dulu mana asetnya. Aset lancar ataupun aset tidak lancar, kita gabungin satu aja. Karena untuk di pengantar satu ini, asetnya tidak dibagi-bagi. Cukup satu, satu kelompok yaitu aset. Nah, asetnya kita bikin dalam satu kolom seperti ini. Dan diingat ya teman-teman, accumulation depreciation itu adalah akun kontra aset. Artinya ketika aset bertambah di debit, maka akumulasi itu bertambah di kredit. Dia mengkontra atau mengecilkan aset gitu. Jadi ini tanda minus nih, depresiasi. Ketika kita totalkan semua, kemudian dikurangi dengan depresiasi, maka total aset kita adalah sekitar 736 juta. Setelah asetnya sudah kelar, kita masuk menyusun liabilitasnya, yaitu kewajiban atau payable lah istilahnya. Kita ada account payable dari dari uh, adjusted trial balance ada akun payable, ada unearned fees, unearned fees atau account payable ada unearned fees dan wage payable. Unearned fees ini tadi kan sudah dijelaskan kalau itu adalah penghasilan yang belum layak kita terima karena masih ditangguhkan, statusnya masih deferral gitu ya. Jadi kita anggap sebagai kewajiban. Ketika dicatat menggunakan pendekatan kewajiban, maka timbul kewajiban gitu. Ketiga akun ini, account payable, unearned fees, dan wage payable kita totalkan nanti dapat liability. Kemudian ekuitas, ekuitas ini kita gunakan ekuitas terakhir dari laporan perubahan ekuitas yang tadi. Nah, ya dari sini yang 704 juta gitu. Kemudian setelah kita dapat liabilitas dan ekuitas, kita jumlahkan totalnya itu 736 juta. Totalnya harus balance nih, yang antara aset dan total liabilitas dan ekuitas. Berkaca dari kasus pada soal nomor 3A, kita implementasikan dengan pendekatan yang sama pada soal 3B, teman-teman. Jadi di 3B sama aja, kita punya data adjusted trial balance. Jadi kalau misalkan nanti di ujian, teman-teman punya masih unadjusted, artinya belum disesuaikan. Berarti dari data itu, teman-teman sesuaikan dulu. Kalau ada jurnalnya, bikin jurnal penyesuaiannya dulu. Kemudian hitung saldo akhirnya, nanti dapat adjusted trial balance-nya.
pada soal ini kan kita sudah dikasih tahu nih adjustednya berapa. Jadi tinggal masukin aja ke laporan keuangan kita. Dari adjusted ini kita nyusun laporan laba rugi. Scroll ke bawah, Lex, minta tolong. Ya, kita pakai laporan laba rugi, kita cari sumber pendapatannya ada fees earn. Fees earn itu ada sekitar 351 juta. Kemudian ada expensesnya, ada salary expense, rent, supplies, depreciation, insurance, sama miscellaneous. Kemudian total dari income dikurangi dengan total expense, kita dapat kalau perusahaan Lani WO ini untung sebesar 274,5 miliar. Setelah laba rugi selesai, kita susun perubahan ekuitas. Lani Capital ini berarti Lani Capital awal ya teman-teman. Pada periode awal kita catat ada di adjusted trial balance sekitar 450 miliar, kemudian ditambahkan dengan profit atau loss. Profit karena di laporan laba rugi kita kan untung, berarti itu akan menambah sebesar 274 miliar. Kemudian kita ada drawing nih. Lani melakukan drawing sebesar 90 miliar. Itu akan mengurangi ekuitas kita. Berarti 450 tambah 274 kurang 90. Ekuitas akhir kita sekitar 634 miliar. Setelah itu teman-teman, kita menyusun laporan Statement of Financial Position atau balance sheet atau neraca. Sama seperti soal 3A, kita kelompokkan aset, liabilitas, ekuitas. Asetnya kita hitung semua. Jangan lupa accumulated depreciation itu mengurangi aset. Jadi jangan nanti ditotalin semua ya. Accumulated depreciation itu harus mengurangi aset, teman-teman. Nanti kita dapat total asetnya sekitar total asetnya like, sekitar 685 miliar. Kemudian kita hitung juga berapa liabilitasnya. Kita hitung ekuitasnya. Ekuitasnya menggunakan ekuitas akhir yang dari laporan perubahan ekuitas. Nanti dapat total ekuitas dan liabilitas itu 685,8. Dan itu harus balance gitu. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Kami serahkan lagi ke Alex. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanya ke chat atau interupsi. Ini harus kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan informasi pada nomor 3B, kita itu diminta untuk membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah tutup buku. Jadi kita pakai data yang di nomor 3B ini. Pertama itu tadi untuk teori jurnal penutup sudah dijelaskan. Pokoknya pendapatan dan pengeluaran tahun itu harus kita tutupnya pada income summary. Jadi yang pertama itu kita tutup dulu fees earn pada income summary. Fees earn di debit, lalu income summary di kredit. Dia menyesuaikan income summary. Nah, lanjut yang kedua, yang ditutup sekarang itu adalah expense-nya, pengeluaran-pengeluarannya. Nah, di sini kan untuk tutup expense tadi udah dijelasin Richard bahwa dia tuh harus lawannya. Di sini expense itu normalnya di debit, berarti di sini kita kredit biar dia jadi nol. Berarti income summary juga menyesuaikan di sini di debit. Langsung total aja. Lalu untuk income summary-nya juga akun sementara jadi harus ditutup. Tutupnya pada line capital. Income summary-nya ini hasil dari ini kurang ini 351.750 juta. 351 miliar 750 juta dikurangin 77 miliar. Nanti dapat angka ini. Lanjut, setelah itu ada drawing. Jadi drawing itu biasanya kan dia kenanya ke capital. Yaitu juga ditulis di jurnal penutup. Jadi untuk jurnal penutup ini tutup pendapatan, pengeluaran, lalu tutup akun income summary-nya kepada capital, terus kalau ada drawing baru terus lagi untuk drawing-nya kepada drawing. Nah, ini langsung dibuat aja trial balance-nya. Masukin akun-akunnya. Akun-akun yang di trial balance untuk post closing itu tuh udah nggak ada lagi fees earn sama juga expense karena udah ditutup. Jadi harusnya cuma ada aset, terus ada liabilitas sama ekuitas. Ini ditambahin untuk cash, account receivable, supplies, prepaid rent, prepaid insurance, office equipment, sama accumulated depreciation dari bagian aset. Terus untuk liabilitasnya itu ada account payable, service payable, sama unearned fees. Lalu ada
capital dari Lani. Itu nanti saat ditulis dia juga harus balance. Kalau tidak balance, tapi ini harusnya balance karena udah dijelasin, udah disediakan datanya di sini. Tuh. Paling yang bikin nggak balance tuh kalau misalnya ada salah hitung di bagian saat kita nutup, karena itu dia berpengaruh ke capital. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan simulasi full siklus dari soal tahun lalu. Soalnya udah aku kirim ke chat. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa download, bisa bisa minta ke kita lagi. Aku akan stop share. Mungkin teman-teman ada pertanyaan eh, untuk soal-soal barusan atau materi-materi yang tadi. Atau teman-teman ada yang punya soal yang pengen mau dibahas bareng, boleh. Bang, izin bertanya, Bang. Ya. Lanjut, silakan. Tadi kan saya ngelihat yang kapital itu tadi kan udah ditutup, tapi yang setelah penutupan itu tadi kapitalnya masih ada. Itu maksudnya gimana, Bang? Terima kasih, Bang. Oh, oke. Aku share lagi. Ya, jadi di sini yang aku bilang ditutup itu cuma pengeluaran, pendapatan, sama income summary-nya. Di sini kalau kita lihat, kan tadi fees earn ditutup kan. Untuk di trial balance-nya, fees earn tuh dia posisinya di sini nih, di kredit. Kita tutup di debit. Jadi dia cancel out each other, dan dia tuh jadinya nol. Nah, itu ditutup untuk kita butuh akun untuk dia tuh bisa tutup. Kita pakai akun sementara yaitu income summary. Sama juga untuk expense. Expense ini kalau misalnya kita taruh angka ini di bagian sini, bisa dicoret. Nah, di bagian sini, angka-angka yang ini, itu tuh otomatis akan ngenol kan. Jadi dia kehapus. Untuk capitalnya, dia nggak ditutup. Mungkin tadi aku salah ngomong. Jadi pokoknya landing capital ini dia nggak ditutup ke akun-akun. Kita lihat dia malah nambah. Nih, 274. Dia harusnya nambah ke sini kan. Makanya nanti di sebelah sini dia tuh jadi 634.500.000. Itu. Sudah jelas. Tuh, Reno Radita. Oke, terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Apakah ada teman-teman yang lain ingin tanya? Boleh juga tanya kayak, ini kan posisinya aku Richard Bang Lai itu udah pernah rasain gimana UTS. Mungkin kalian mau tanya tentang eh, gimana sih nulis di kertasnya gitu, kertasnya itu kayak gimana, atau mungkin ada yang mau minta kertas kita, gak boleh tips-tips apa gitu selama ngerjain UTS, bisa juga. Jadi bebas saja tanyanya. Kalau mau bertanya. Bang, kalau diujiin gitu garis tabelnya wajib semua, Kak, Bang? Oke, nanti mungkin Bang Rizal sama lain juga boleh bantu jawab. Kalau aku sendiri, kemarin aku sama sekali nggak pakai garis. Bener-bener yang eh, itu kan di folio udah ada garisnya tuh. Jadi yang penting dia satu aja lurus. Maksudnya kayak nggak yang akunnya di sini terus angkanya di mana gitu. Kalau aku yang penting dia lurus dan itu nggak disalahin sama dosenku. Mungkin kalau Richard sama Bang Naya,
Ya, kalau aku sih kurang lebihnya sama kayak Alex ya. Jadi nggak us- nggak usah dibikin kayak tabel atau garisnya gitu. Kecuali kalau memang nanti disuruh buat bikin buku besar atau nanti disuruh bikin neraca lajurnya. Nah, itu baru wajib dibikin. Oh, gitu ya Bang. Makasih ya Bang. Nah, ini ada pertanyaan dari Aldo. Kalau ledgernya pakai T-count atau for column? Nah, ini tergantung permintaan soalnya. Tapi dari soal tadi, kalau kalian lihat itu nggak ada minta pakai ledger. Karena sebenarnya kalau dari materi tadi kan kita pakai ledger itu dia sebenarnya untuk alat bantu kita, hitung akunnya. Tapi kalau emang diminta sama dosen kalian, terus nggak ada keterangan, pakai yang gampang aja guys. Jadi kayak T-count kan lebih cepat nih. Jadi kalian tulis aja pakai T-count. Biar bisa menghemat waktu juga. Soalnya nanti pressure akan waktunya tuh besar. Terus ada pertanyaan juga dari Cinta Emanuela. Kak mau tanya, di soal satu di transaksi kanan itu kan penyesuaian perlengkapan tanggal 30 November. Nah, biasanya penyesuaian perlengkapannya masuk di jurnal penyesuaian yang dicatat di akhir periode, tapi di soal satu ini digabung aja Kak, di jurnal umum meskipun di penyesuaian perlengkapan. Ya, di sini dia langsung ditulis saja karena dia ditulis di situ untuk eh, jurnal-jurnalnya. Kalau aku sih kemarin tulis waktu Richard kemarin kamu tulis nggak waktu di Eh, Coba deh di-share lagi, Lab. oh ya Satu ya. oh nih soal soal yang Iya sih, bisa. Soalnya mungkin si perusahaannya ini kayak tiap akhir periodenya itu dia nyesuaiin gitu. Jadi boleh aja sih. Oke, ada pertanyaan. Untuk soal eh, udah saya bagikan nanti kalau misalnya mau lagi bisa pembahasannya juga ini bisa aku bagikan sekarang ya. Ini aku kasih di chat. Bisa disimpan terus materi. Kalau rekaman itu nanti ini kan rekamnya di laptop aku. Jadi aku bakal disimpan dulu terus nanti diupload. Nanti rencananya tuh dari tim media akan diupload ke YouTube atau enggak diupload langsung drive-nya. Jadi nanti kalian tunggu aja untuk informasi lebih jelasnya lagi. Karena emang untuk tentir online ini kan kita baru lakuin mulai dari kemarin, 2 hari yang lalu. Nah itu untuk teknis rekamannya akan kita kirimkan, tapi untuk sekarang belum langsung. Saya juga udah kasih neraca lajur yang tadi. Jadi di sini ada 2 file sama satu link yang dibagikan. Kalau masih ada yang belum bisa akses, nanti infoin aja. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Atau mungkin ada tambahan dari Richard sama Bang Naik? Kalau tambahan mungkin dari aku sih, kalau misalnya nanti
tiba-tiba nih nanti soalnya itu full satu siklus bener-bener kayak dari awal, dari kasus yang sama dari jurnal terus bikin sampai neraca saldo setelah penyesuaiannya terus sampai bikin laporan keuangannya itu, misalnya nanti ketemu di neraca saldonya itu gak balance ya, itu mending dilanjut aja karena nanti dosen itu bakal ngekoreksinya itu per satu jurnal atau per stepnya, bukan hasil akhirnya doang gitu ya guys. Kalau aku tambahannya paling untuk pengantar akuntansi, teman-teman sangat di-encourage untuk menghafal siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu kan ada yang dari analisis transaksi sampai pembuatan neraca setelah penutupan. Jadi itu idealnya dihafal teman-teman. Kemudian saldo normal akun. Jadi akun-akun itu sebenarnya saldo normalnya di mana? Misalkan kalau cash itu saldo normalnya di debit, depresiasi, akumulasi depresiasi saldo normalnya di kredit gitu. Atau drawing itu saldo normalnya di kredit. Kalau pemberian kalau pembelian aset dan menambah aset saldo normalnya di debit gitu-gitu. Karena biasanya nanti kalau yang pengantar akuntansi satu itu kemungkinan besar ada pilihan bergandanya gitu. Jadi ada pilihan berganda dan siklus gitu. Lumayan buat nambah nilai kalau eh, bisa hafal materinya di pilihan berganda gitu aja sih teman-teman. Aku nggak tahu kalau sekarang stan tuh ujiannya apakah pakai komputer atau masih manual. Kemarin Alex sama Richard masih manual ya? Ya, iya bang, kemarin masih Oh, manual. oh ya. Berarti kalau masih manual, manajemen waktunya diperhatikan lagi teman-teman karena biasanya waktunya itu mepet pas-pasan. Jadi semoga manajemen waktunya baik gitu. Aku juga keinget. Jadi eh, temanku itu ada yang kena jebakan, bukan jebakan juga sih. Dia kurang memperhatikan. Jadi yang kita tahu kan eh, pengakuan tuh 3 SKS. Jadi kemungkinan ujiannya tuh antara 2,5 jam atau 3 jam. Tapi nggak tahu kenapa ada ujian kita yang waktu itu 2 jam. Nah itu temenku nggak merhatiin di soalnya kan ada kasih tahu nih waktunya. Oke. Nah nih ada waktunya nih 10.30 sampai jam 1, berarti 150 menit, 2,5 jam kan sesuai SKS-nya. Tapi pernah kita juga 3 jam, bahkan kita pernah 2 jam. Nah itu temenku nggak merhatiin, dia ngiranya 2,5 jam, jadi dia agak ada nyantainya gitu lah. Waktu dibilang sama pengawas sisa 15 menit dia panik karena dia ngiranya 2,5 jam padahal 2 jam. Jadi pokoknya kalian waktu ngerjain tuh tenangin diri aja, terus baca pelan-pelan dari atas, nggak usah yang buru-buru, jangan sampai kelewatan. Aku juga waktu ngerjain soal kayak gini sempat aku ada yang kelewat karena ini modelannya kayak rapat banget. Jadi kalian tandain aja lah nomor satu mana, terus kalian hitung sampai sesuai, pastiin kalian udah semuanya. Tapi jangan sampai panik. Pokoknya kuncinya kalian tenang aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada. Berarti untuk laporan income statement sama statement of equity sampai adanya sama. Eh, bi- Biasanya kalau kita bikin laporan keuangan itu tuh di akhir periode gitu kan. Misalkan kayak pada kasus kita tadi Desember 2023 ya, 31 Desember. Sebenarnya yang sama itu penulisannya gitu. Ya penulisan periodenya sama. Iya benar-benar. Bedanya cuman yang di balance sheet atau statement of financial position. Tapi tergantung dosen sih. Ada dosen yang detail sampai penulisan periodenya harus benar. Ada juga yang kalau disamain semua nggak apa-apa gitu. Disesuaikan aja teman-teman sama dosennya. Mungkin Madi Natul mau tanya. Oke. Eh, sama latihan-latihan dari Dosko itu juga boleh kalian cari ya. Kalau nggak salah Dosko kalian kan sekarang Pak Fadi dulu dia tuh dosen kelas RDTL. Kalau di tempatku waktu semester 1. Kalau sekarang nggak tahu, kalian bisa kan ada 5 kelas ASP yang semester 1 ini. Jadi kalian bisa satu sama lain siapa yang doskonya, ya dosennya Dosko, Pak Fadi. Nanti kalian minta soal-soalnya tuh biasanya tuh
soal-soal dari Dusko yang kemungkinan keluar. Oke, kalau gak ada yang tanya lagi, mungkin bisa kita akhiri. Dari Bang Laya sama Richard juga ada tambahan lagi. Mungkin itu saja untuk tentir kami pada hari ini. Nanti akan ada proyek-proyek yang dikeluarin sama body program atau asisten prodi ASP. Itu materi-materi terus kuis sama drill kalian boleh kerjain. Terus kita akan ketemu lagi di tentir yang offline di minggu ke-7. Nah, itu sebelum itu mungkin kalian bisa baca yang udah kita siapin drill, body brief, dan juga body quiz. Nah, kalau misalnya ada yang kalian bingung, kalian bisa tanya ke kita tuh di tentir offline yang minggu ke-7. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi, atau mungkin yang masih belum ada yang bertanya, nanti bisa tanya ke kita, PC gitu, silahkan. Oke, itu saja mungkin. eh, Thank you Richard dan juga Bang Mae udah mau ngajarin Arsana. Oke, aku boleh untuk keluar ya teman-teman. Terima kasih Terima kasih Bang. banyak teman-teman. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.